Anandita Budi, hilang lagi tadi. Anandita Budi mana tadi? Makhluknya, jangan menghilang. Iya, Pak. Oh, ada itu. Ayo, Nin. Apa yang dimaksud persamaan karakteristik? Atau persamaannya itu kayak apa sih? Persamaan kan Boleh. kalau Buka catatan boleh. persamaan ya, kalau di persamaan eigen tuh ada A kalikan X sama dengan lambda kalikan X. Nah, lambdanya itu nilai eigennya atau nilai karakteristik dari suatu matriks. Dan A-nya itu matriks bujur sangkarnya. Lalu X-nya itu ya variabelnya, Pak. Persamaan karakteristik yang ditanya. Persamaan karakteristik itu apa ya? Gitu maksudnya. Gimana? Ya nggak apa-apa. Tadi yang dijawab tadi benar, tapi itu yang nggak ditanya gitu. Oke, saya pindah lagi, saya cari-cari nama nih. Kok mukanya tegang sekali ya jadinya nih. Alia Sayyidah, Alia Sayyidah tegang banget mukanya. Sayyidin. Ya tadi kan nggak kelihatan, kepotong namanya. Ayo, Alia Sayyadina. Persamaan karakteristik gimana, Teh? Atau bentuknya kayak apa? Gimana Alia, maaf. Persamaan karakteristik yang Alia tahu itu apa namanya, pokoknya perkalian yang agar lambdanya itu harus ada solusi biar si lambda itu nggak nol gitu, Pak. Nggak nol atau malah justru harus nol? Harus sama dengan nol, jadi lambda. Apa yang harus sama dengan nol? Apanya? Jadi ada nanti dari yang rumus si A dikali X sama dengan lambda dikali X itu dijadiin lagi jadi determinan A min lambda dikali I sama dengan 0 itu. Jadi yang harus nol apanya? Determinan. Determinan apa namanya? Determinan determinan karakteristik ya. Jadi determinannya harus sama dengan nol, itu baru dinyatakan atau disebut sebagai persamaan karakteristik. Itu kan padahal Pak Sam udah bantu itu nih. Slide-nya dipasin di sini. Ada itu. Ya, oke. Ya, walaupun belum lancar paling enggak udah mulai memahami. Dari tadi perempuan terus ya. Gantilah Pak KM. Fadlan. Pak Ketua, ini Pak Ketua bener ya? Saya tuh sering ketukar Fadlan sama siapa? Sama siapa, Pak? Satu tuh siapa? Ada FF juga namanya. Fauzan. Fatul. Fatul. Yang Rizal. KM. Yang KM tuh Anda kan? Bener ya? Fadlan ya, yang KM ya? Fadlan, Pak. Betul, Pak. Saya tuh sering lupa nih yang Fatul atau Fadlan yang KM. Fadlan. Iya, Pak. Kalau laki-laki itu harus carikan yang gampang. Nah, gimana cara mendefinisikan sebuah akar-akar dari eigennya? Gimana, Pak? Akar-akar dari eigennya? Persamaan eigen atau persamaan karakteristik itu kan nanti Anda akan mencari nilai akar-akarnya. Ya kan? Gimana caranya tuh? Langkah-langkahnya gimana?
prosedur lah, cara gitu, urutan langkah gitu. Gampang kan? Iya, Pak. Gimana Fadlan? Iya. Pertama kan untuk mencari nilai eigen tuh tadi kan kata Ayah menuliskan determinan. Determinan karakteristik tuh Pak. Jadi di dalam diagonalnya tuh selalu ada lambdanya gitu. Siapa? Ada lambdanya itu gimana? Dikali, dikurang, dibagi, ditambah. Dikurang lambdanya di setiap diagonalnya tuh gitu. Oke. Nah, kayak itu tuh. Nah, terus nanti tuh dikaliin gitu. Kaliin apa? Jadi Dikaliin. yang di diagonalnya gitu Pak, kayak itu tuh si 1 min lambda dikali 2 min lambda gitu. Dikurangi apa? Maksudnya itu teh apa? Yang mana Pak? Yang Anda sebutkan itu dikalikan apa maksudnya? Mencari apa gitu. Untuk mencari ininya kan faktornya. Ya itu tuh mencari apa? Prosedur mencari apa gitu. Mencari nilai eigen. Belum sampai sana. Apa? Mencari apa itu? Persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik dalam perhitungan Dalam perhitungan determinan. Itu kan jangan kali apa gitu. Iya, jadi Lanjut. menentukan persamaan karakteristiknya, determinannya gitu. Terus menggunakan determinan ya, lanjut. Ya, Terus digimanain? gitu, Pak. Nah, nanti kan dapat tuh hasilnya. Jadi dikaliin Apa tuh. hasilnya? Nggak bisa langsung nggak dapat hasilnya, tahu hasilnya aja. Gimana maksudnya? Dapat sebuah persamaan Bukan dapat apa? hasilnya. Dapat apa sih namanya tuh? Apa? Itu tuh Pak. Ya apa itu tuh Pak, saya nggak ngerti. 1 min lambda dikali 2 min lambda dikurangi 2 kali 3 kan itu sama dengan 0. Nah itu teh apa gitu loh. Masa nggak punya nama? Kamu manusia gitu. Masa gitu. Ya ada namanya Fadlan, jelas. Ya itu tuh Apa? dari hasil yang ini kan Pak, persamaan karakteristik. Iya, apa namanya? Yang faktornya gitu bukan Pak? Berarti belum nempel betul gitu ya. Nah, kalau dia ukurannya matriksnya 2 kali 2, nanti akan dapat persamaan kuadrat. Kalau matriksnya ukuran 3 kali 3 akan dapat persamaan pangkat 3 gitu ya. Jangan bingung dapat apa. Oh iya, dapat persamaan kuadrat ya Pak. Gitu, maksudnya kan ada namanya, masa nggak ada nama? Persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat itu akan dicari apa? Faktornya. Atau nilai akar-akarnya. Akar-akarnya nanti ketahuan. Yang itu teh namanya apa nilai akar-akar itu? Dalam konteks kita sedang belajar disebutnya apa? Nilai eigen. Nilai eigen. Kan gitu ya. Fadlan bener ya? Mau jadi guru katanya. Insya Allah Pak. Nah, iya, mosok menjelaskannya blek-blek gitu. Harus runtut ya, nggak apa-apa. Pas semester 2 kan Bapak udah ngajar puluhan tahun. Iya, makanya diajari. Jadi kalau menjelaskan itu tuh runtut gitu ya. Jangan yang kayak gitu Pak gitu. Nanti kalau Anda jelasin ke muridnya, yang kayak gitu. Kayak gitu. Apa itu ya, bingung gitu. Semua juga kayak gitu, kayak gini. Nah, jadi
ada sebuah persamaan karakteristik, itu adalah dicari nilai determinannya harus dinolkan atau sama dengan 0 gitu maksudnya. Kalau nilai sama dengan 0, nah cara mencari determinan tadi sudah dijelaskan oleh Fadlan, dikali silang ya, diagonal utama dikurangi dari diagonal yang miringnya yang satunya. Setelah itu karena sama dengan 0 maka tergantung matriksnya. Ya kalau matriksnya ukuran ordonya adalah 2 kali 2 maka nanti akan dapat persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat ya kita sudah tahu lah ya, sudah belajar di SMA dan seterusnya, maka akan mencari akar-akar dari nilai itu karena persamaan kuadrat nilainya tidak tunggal, biasanya kan lebih dari 1. Dari situ caranya setelah persamaan kuadrat didapatkan, nah akar-akarnya itu disebut sebagai nilai eigen. Oke, atau eigen value. Makasih Fadlan. Ya, Pak. Lalu laki-laki kan yang gampang ya benar ya. Yang gampang tapi panjang. Ntar. Belum puas saya, masih mau nyari lagi satu. Oh enggak gini, ngaca aja lah. Saya suka nama yang ada huruf Z-nya. Siapa ya? Saya nggak hafal loh ya. Coba Z. Siapa yang ada huruf Z-nya? Aku aja lah, jangan nggak ngaku kalau pasang Z. Z. Rizky udah lah kemarin. Diva is, itu bagus tuh. Isdihar. Isdihar itu apa namanya? Artinya teh? Halo Isdihar. Iya Pak. Namamu tuh artinya apa Isdihar? Berkembang Bapak. Waduh, semoga menjadi bunga bang berkembang terus. Halo, suara Diva terdengar Pak? Sangat jelas terdengar. Suara Diva terdengar Pak? Sangat jelas terdengar. Oke, terakhir ya Diva, karena ini kita sudah mau masuk ke apa namanya? Ya Pak, bagaimana Pak? Nah sekarang kalau misalkan Anda dapat, nah kalau lambda itu apa sih gitu? Kan katanya tadi semua diagonal utamanya dikurangi lambda. Definisi lambdanya itu apa sih? Atau bentuk apa dia? Lambda itu nilai lambda itu nilai yang memenuhi persamaan karakteristiknya Pak. Bentuknya nilai apa? Yang Halo, pertanyaannya bentuknya apa? Lambda itu bentuknya apa? Anda sudah belajar kan di fisika itu ada kuantitas fisik. Kuantitas fisik itu ada bentuk bla dan bla. Kalau langsung disebut pasti Anda langsung ngerti. Makanya saya mau tahu Anda ngerti nggak, kebayang nggak? Apa coba? Iya Pak. Maaf, ya. Bapak tadi terlempar. Bentuknya skalar Pak. Oke, skalar ya. Jadi semua itu nanti bentuknya adalah bilangan. Dia nggak belum bentuk vektor atau belum bentuk persamaan matrik ya, skalar ya. Ya, terima kasih Diva. Oke, kita lanjutkan ya. Iya Pak. Yuk, mangga. Jadi kita hari ini akan melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan dan tadi sudah saya tanya-tanyakan. Jadi Anda kemarin itu sudah mencari nilai akar-akarnya, baik bentuk orde 2 maupun orde 3, matrik yang 33 ataupun 22. Nah, kemarin kalau nggak salah ingat, sudah sampai sini ya, kita mendapatkan nilai eigen dari lambda 1, lambda 2, lambda 3, gitu, yang masing-masing sendiri-sendiri nilainya. Nah, lambda-lambda itu, kita sebut tadi sebagai nilai eigen, dan nilai eigen itu pasti skalar. Saya ulangi ya, nilai eigen itu pasti skalar. Kenapa saya tadi bentuknya apa? Gitu. Jangan sampai nanti Anda ketika mencari nilai eigen, Anda bingung, Pak kok
masih ada persamaannya gitu. Nah, itu berarti belum. Ya, jadi kalau masih ada lambda kuadrat bla 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 ya belum ketemu gitu ya nilai eigennya. Jadi nilai eigennya atau nilai skalarnya itu harus Anda cari sampai ketemu. Misalkan angkanya mudah dalam arti yang bisa dikalikan dan bentuk pola, misalkan ditambahkan sekian, dikalikan jadi sekian, ya Anda langsung gunakan itu. Tetapi kalau misalkan itu sulit, maka Anda harus menggunakan persamaan itu kemarin itu min B plus minus akar 4 B kuadrat min 4AC per 2A itu. Oke, nah ini kita lanjutkan yang kemarin. Setelah Anda dapatkan tadi ya, lambda 1, lambda 2, lambda 3, maka Anda harus terapkan itu. Gitu. Nah, kalau ini adalah lanjutan yang persamaan justru yang pertama, yang ini. Ya, yang bukan yang 3 ini kan contoh yang 3. Nah, yang ukuran orde 2 kali 2, yang matriknya B1322 itu, nah Anda kan sudah dapatkan tuh lambdanya atau nilai eigennya adalah 4 dan min 1. Ya ini ya, mohon maaf nih, ini lambda 1. Lambda 1, 4, lambda 2, min 1. Nah ini sudah dapat. Oke, kita lanjutkan. Nah ini. Nah setelah dapat nilai eigennya diapakan Pak? Nah, itu baru bicara nilai eigen. Saya ulangi ya, kita baru bicara tentang eigen value. Bukan bicara tentang vektor eigen. Nah, ini yang kita mau sampaikan adalah vektor eigennya seperti apa. Nah, ini kelanjutan dari cerita apa namanya eigen value atau nilai eigennya. Eigen value-nya itu apa tadi ya? Adalah 4 dan min 1, maka kita harus masukkan ke persamaan itu satu-satu. Saya ulangi ya, dimasukkannya satu-satu. Contoh, kalau Anda tadi dapat nilai 4, maka Anda masukkan ke persamaan awal. Saya ulangi ya, bukan persamaan karakteristik, tapi persamaan awal ini. Nah, sorry. Nah, mana tadi? Nah, jadi AX sama dengan lambda X. Nah, jadi Anda masukkan ke persamaan awal itu. Nah, jadi nanti akan dapat ini. Ini AX, ini kan A, ini X ya. Saya ulang ya, ini A itu berarti vektornya, matriksnya. Matriksnya, ini nilai X-nya atau variabelnya. Nah, ini lambdanya tadi ya. Tapi lambdanya dicoba satu-satu, maksudnya di lambda 1 ya pakai lambda 1 dulu, ini nilai X-nya. Ya kan? Seperti itu. Nah, maka sekali lagi jangan dihafalkan A, B. Yang penting adalah matriksnya. Matriks dikalikan variabel sama dengan nilai eigen kalikan variabel. Gitu aja. Karena nanti bisa dari B, bisa jadi A, bisa jadi C, dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik, maka Anda akan kalikan biasa menggunakan perkalian matriks. Dengan syarat apa? Ayo, Karen. Apa syarat perkalian matriks? Apa yang harus sama? Kolom sama kolom, baris sama baris gitu kan, Pak? Kolom sama kolom, baris sama baris gimana? Masa semua harus sama? Yang harus sama kan cuma satu. Ya, tapi gimana? Kolomnya punya siapa, barisnya punya siapa, gitu maksudnya. Ada dua matriks nih, matriks 1, matriks 2. Nah, yang harus sama kolom barisnya siapa, gitu maksudnya. Ya jangan dilupakan. Apa coba? Ayo, ini ukurannya berapa, Karen? Ordernya berapa? 2 kali 2, Pak. Kalau ini? 1 kali 1. 1 kali 2. 2 kali 1. 2 kali 1. 1 kali 1, Pak. Ya. Yang mana, Pak? 1 kali 1, benar. Ngarang aja. Ayo. Yang mana, Pak, yang itu? 2 kali 1. 2 kali 1. Yang ini? Yang ini? Yang mana, Pak? Nggak ada itunya. Oh, itu 2 kali 2. Yang ini? 2 kali 2. 2 kali 2. Yang itu? 2 kali 1. 2 kali 1. Berarti yang harus sama apanya? Ordo. Itu baris. Apa sih? Kolom. Kolom matriks pertama harus sama dengan baris. Kolom ke baris ke 1. Tunggu, Pak. Gimana, Pak? Karen ini kayaknya pikirannya sedang bayangin pacarnya ini ya, nggak fokus. Pemasukan. Ya, jadi iyalah, mau ditanya apa jawabnya kemana. Nah, jadi kolom baris matriks pertama harus sama dengan baris
Matriks kedua baru bisa dikalikan. Maka ini kan bisa dikalikan tuh. Nah, oke, coba perhatikan di sini. Nah, 1 kalikan dengan X1 gitu kan. Ya kan, ditambah gitu ya, 1 ditambah gitu ya. Nah, ini 3 kalikan X. Nah, itu ya, kalikan X2. Maka akan dapat ini ya. X1 plus 3X2 sama dengan 4X1. Mengapa kok ini 4X1? Ingat, kalau skalar dikalikan sebuah matriks, itu sifatnya distribusi setiap unsur atau elemen ke elemen. Jadi gini 4X1, ini sama aja kalau tulis tulis di luar boleh, tulis di 4X1, 4X2 itu boleh. Oke ya, jadi ada 2 persamaan Anda dapatkan. Yang pertama adalah X1 plus 3X2 4X1 sama dengan 4X1. Yang kedua adalah 2X1 plus 2X2 sama dengan 4X2 ini. Nah, dari sini Anda bisa mencari. Ayo, walaupun ini sudah ditulis. Dari mana nih X2 sama dengan X1? Caranya gimana? Saya kan hari ini banyak berinteraksi, nanya-nanya gitu ya. Nana Miranti Gasari, ini udahlah kemarin Laukakin, namanya kan bagus nih Laukakin. Wah nih Alia. Iya, Pak. Enggak ganti ya. Ganti. Anda jangan tidur ya, jangan tidur. Lihat lagi videonya. Ini keluarga Alia nih banyak sekali. Sekarang Alia Kanza. Mana nih Alia Kanza? Iya, Pak. Yo, gimana biar dapat X2 dan sama dengan X1? Alia Kanza. Dibagi ya, Pak. Bagi gimana? Itu hasilnya 4X1, yang X2-nya juga sama 4, Pak. Jadi sama. Ya, gimana? Kok ngarang saja. Enggak begitu caranya. Ayo, gimana coba? Alia Kanza. Jelasin ke Pasang. Yang lain boleh buka kotret-kotret. Kok bisa disimpulkan X2 sama dengan X1? Caranya gimana ya gitu? Masa nggak ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Fatul. Yang ini kita pakai persamaan cara mengerjakannya tuh bebas atau gimana, Pak? Bebas. Asal sopan. Iya, Pak. Baiklah, pertama kita akan mulai mengerjakan persamaannya. Dari persamaan yang pertama, yaitu X1. Langsung ke bawahnya aja kan, Pak? Ya, jelasin aja dulu, nggak usah konfirmatif. Dari yang persamaan pertama, yaitu X1 tambah 3X2 sama dengan 4X1. Nah, di situ kita tinggal pindah ruaskan saja yang X1-nya ke kanan. Jadi karena X1 sini positif, ketika dipindah ruaskan, maka dia akan menjadi minus. Maka 4X1 kurang X1 kan sama dengan 3X1. Nah, 3X1 ya sama dengan 3X2. Sama-sama dibagi 3 ya sama doang dong. X2 sama dengan X1. Begitu juga dengan yang di bawah. Kalau kita pindah ruaskan, di mana yang di bawah kan persamaannya 2X1 tambah 2X2 sama dengan 4X2. Nah, karena yang di sebelah kanan itu yang 4X2, yang kita pindahkan adalah yang 2X2-nya, bukan yang 2X1, karena kan yang sesuai dengan sama variabelnya. Nah, kita pindahkan karena yang 2X2 adalah positif, ketika pindah ruas menjadi negatif, 4X2 kurang 2X2 adalah 2X2, maka 2X2 sama dengan 2X1. Nah, seperti yang sebelumnya juga, kita tinggal bagi 2 sama-sama bagi 2, jadilah X2 sama dengan X1. Begitu, Pak. 1000 nilainya buat Fatul. Nggak cukup 100. Terima kasih Fatul, sangat jelas. Penjelasannya juga bagus. Ya. Ini calon guru yang baik gitu. Jelas, Karen itu belum. Masih bolak-balik aja jelasin. Karen masih nggak ngerti, Pak. Itu kan, nggak ngerti kan? Ya, itu nanti Japri Fatul tuh. Betul, Japri tuh. Ya, jadi tinggal pindah ruas saja. Ini coba diperhatikan kan. Saya lihat di persamaan 1 saja ya. Pak Sam ini memang nggak diuraikan langsung saja. Ini kan cuma pindah ruas saja kan. Maksudnya mau 3, X2 gitu kan. Sorry, saya nulisnya mungkin agak berantakan. Kan 4X1. Ini kan tinggal dikanankan saja yang ini. Kesinikan saja kan, jadi negatif ya. Negatif X1
X1. Nah, 4 kurangi 1 berapa? Kan 3 ya. 3X1 gitu ya. Sorry. Semudah itu gitu. Seperti Fadul tadi menjelaskannya. Nah, karena ini 3X2 sama 3X1 ya otomatis lah X2 atau saling membagi, ini kan bagi ya. Ini bagi ini kan 1. Jadi X2 sama dengan X1. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang sama, saya nggak akan tuliskan yang kedua juga sama, caranya sama, cuma pindah ruasnya yang X2. Nah, dari situ sudah dijelaskan, maka Anda dapatkan itu nilai X2 sama dengan X1. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang X2 sama dengan X1 itu bagaimana cara menuliskannya, Pak? Nah, kita kan bicara vektor nih. Ingat ya, saya ulangi. Nanti itu ada bab namanya vektor analisis di Vismat 2. Sebenarnya vektor itu lanjutan dari matriks. Jadi apa namanya? Cikal bakal lah gitu ya. Cikal bakalnya vektor itu ceritanya matriks dulu yang kita sedang pelajari. Nah, dalam menentukan nilai vektor itu juga butuh nilai-nilai tadi yang saya sebut sebagai nilai eigen-eigen yang dimasukkan ke persamaan tadi. Matrik kalikan variabel sama dengan nilai eigen kalikan variabel, atau AX sama dengan lambda X gitu. Boleh dibilang begitu, atau A-nya ganti B, ganti apa terserah. Ini mohon maaf ya, banyak yang kelempar masuk, tolong di-admit ya Pak Sam, jangan kalau saya harus ini ngadmit pasti fokus saya terbelah-belah. Bantu asisten pribadi saya itu di-admitin itu. Nah, terus jadi sampai mana tadi? Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi sudah dapat ya, karena X1 sama dengan X2. Nah, ini penting nih. Ini yang boleh dibilang bukan feeling ya, tapi apa istilahnya itu? Anda harus langsung jeli. Maksudnya jeli itu gimana, Pak? Kalau dapat X1 sama dengan X2, ingat, balikan lagi ke awal. Lambda itu apa? Skalar. Lambda itu adalah bilangan. Lambda itu skalar. Maka variabel itu harus bernilai dikalikan dengan sesuatu yang skalar. Karena kan balik lagi ke eigennya, nilai eigennya. Maka kalau ditanyakan berapapun, ini ada pernyataannya, bisa dibaca, bahwa berapapun nilai X1, maka nilai X2-nya akan selalu sama ya dengan X1 itu gitu. Maka vektor eigennya, nah ingat ya, ada definisi baru nih. Nah, saya kasih garis bawah biar Anda agak jelas. Nah ini. Maka vektor eigennya, kalau awal-awal tadi belum nyebut vektor eigen, awal-awal tadi masih nyebut nilai eigen, mencari nilai eigen dari akar-akar persamaan kuadrat atau persamaan pangkat tiganya. Maka nilai eigennya itu seperti ini. Nah, tidak lagi ditulis X1, X2. Jadi X1 itu sama dengan KK. Karena kalau ada yang nanya, Pak, KK itu maksudnya apa? K itu adalah konstanta. Jadi dia konstantanya sama. Pak, boleh nggak saya pakai CC? Boleh. Bahasa Inggris berarti kan, yang Karen sangat suka demen itu. Constant and constant. Ya, CC. Boleh. Jadi pakai KK boleh gitu ya. Nah, dari situ anak X1 sama dengan K, dan X1-nya juga di keduanya K. Nah, kedua, kalau ada yang menanya, Pak, kok ditulisnya 2 kali? Kan katanya X1 sama dengan K saja cukup. Nggak bisa, karena ini bicara vektor, bicara matriks. Kan matriks tadi ukuran paling kecilnya adalah 2 kali 1. Dikali dengan 2 kali 2. Kan diambil hasil perkalian matriks itu adalah apa namanya? Paling kecilnya itu kalau misalkan ukurannya 2 kali 2 kali 2 kali 1, pasti nanti jadinya 2 kali 1-nya kan, tidak jadi 2 kali 2-nya. Ya kan? Nah, jadi yang apa namanya? Gini, kalau 2 kali 2 dengan 2 kali 1 itu kan yang depan, jadi baris matrik pertama, dan kolom kedua itu jadinya gitu. Karena yang ini kan sama nih, yang tengahnya kan samanya kolom barisnya. Maka yang baris kolomnya itu yang jadi ukurannya. Maka ukurannya kan jadinya kan 2 kali 1 tuh. Nah, karena ukurannya jadi 2 kali 1, maka ditulisnya KK. Nah, sekarang konstanta. Ini yang penting lagi. Kenapa tadi saya bilang bukan feeling ya mungkin ya bahasanya. Nah, tapi ini penting. Pentingnya di mana? Pak, kalau lambdanya 4 tadi, ingat ya, saya balik lagi. Maaf. Anda tuh biar ngerti gitu maksud saya, itu bukan hanya sekedar oke, hitungannya gitu. Kalau gitu mah gampang.
Nah, ini kan tadi nilai eigen pertama itu adalah lambda 1 adalah 4, saya ulangi ya. Nah, kan mencari nih, sampai dapat X-nya berapa, Pak? Gitu. Kira-kira kan kita mau mencari gitu. X2-nya berapa, Pak? Gitu. X1 berapa, X2 berapa. Nah, harusnya melihatnya ini. Nah, ini harusnya X1, nah gitu boleh dituliskannya gini, jangan X1 sebenarnya. X untuk, biar lengkap ya, lambda 4, saya ulangi, biar Anda nggak bingung. Ini kalau mau bagus, nulisnya X untuk lambda 4. Lambda sama dengan 4. Harusnya kecil lambdanya ya. Tapi saya kalau nulis gini jadi susah. Nah, kenapa begitu? Karena nanti ada untuk X lambda yang min 1 gitu. Paham nggak sampai sini? Biar Anda nggak bingung gitu. Terus ditulis di mana di X1? Di sini tuh X1 nih, K pertama itu sebagai X1 gitu. Nah, saya tulis ya, ini biar Anda agak ada gambaran. Kalau mau clear gitu ya, biar simbolnya itu nggak bercampur gitu maksudnya. Nanti kan Anda bingung, Pak ini X1 ini apa sama dengan X1 itu? No, beda. X1 yang dimaksud ini tuh bukan X1 yang ini gitu maksud saya. Nah, ini X1, X2 gitu. Yang tadi dibilangnya adalah X1 dan X2 itu nilainya sama gitu kan? Dibilang begitu kan tadi? Nah, berarti X1 yang ini maksudnya apa, Pak? X untuk nilai eigen pertama. Yang kebetulan nilai eigen pertama itu adalah 4 gitu. Makanya kalau mau membedakan X lambda sama dengan 4, indeks ya tapi ya, X lambda 4 itu X terus lambda kecil sama dengan 4 gitu. Biar Anda nggak bingung. Nah, untuk X lambda 4 itu atau nilai eigen 4 itu persamaannya adalah X1, X2. Nah, kita sudah tahu, sudah cari tadi X1, X2-nya itu kebetulan sama. Kalau sama berarti boleh disimbolkan sebuah konstanta sama K. Terus nanti ada yang nanya, Pak, kok Bapak kasih contoh X lambda 4-nya ini? Makanya ditulis ini. Yang paling sederhana untuk nilai eigen lambda 4, nah ini yang dimaksud ini, itu ditulis satu-satu. Nanti kalau ada yang nanya, Pak, boleh nggak saya tulis dua-dua? Jawabannya apa? Boleh nggak? Boleh. Boleh. 1000 Fatul? Boleh, Pak. Kan dia sama. Boleh. Betul. Bebas. Karena itu adalah contoh saja gitu. Terus nanti ada yang nanya, Pak, kok bisa begitu? Apa hubungannya, Pak? Gitu. Fatul bisa tahu itu. Di fisikanya apa itu? Yang bisa periodik seperti itu tuh apa? Yo, saya mau tahu itu. Ini kan baru bicara matematik. Kurang tahu saya, Pak. Waduh, harus tahu dong. Harus tahu. Gimana, Fatul? Tadi sudah saya sanjung-sanjung, ada nilainya 1000 ini. Jangan sampai tersandung. Setelah tersanjung. Ayo, Fatul. Gimana, Fatul? Maksudnya tadi gimana, Pak, kalau untuk pertanyaan yang ini? Kan tadi boleh 1-1, boleh 2-2, boleh 2000-2000, boleh 100-100. Berarti asal nilainya sama. Betul ya? Iya. Nah, berarti kan ada ritme tuh. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh berapapun asal sama. Nah, itu apa itu? Biasanya menunjukkan apa itu? Sebanding? Bukan ya, Pak? Itu kan masih matematik. Yang saya tanya itu di fisika. Fisikanya apa maksudnya? Ya. Anda bisa jawab, saya kasih A. Berarti sulit. Kalau saya boleh tahu ini sebenarnya kategorinya apa, Pak? Mudah, sedang, sulit? Sulit. Sulit. Nah, Anda harus langsung cering gitu ya. Kalau bicara yang sama, ada ritme, itu namanya apa? Apa? Gelombang periodik gitu ya. Gelombang periodik itu kalau Anda di SMA disebutnya gerak harmonik sederhana gitu ya. Nah, itu kan gerak atau apa namanya getaran. Nah, jadi nanti kan sama terus tuh, maksimal amplitude 1, dia ke bawah juga harus 1 atau -1. Terus gitu. Diulang, kalau dia sudah 2 kali ya ke bawahnya 2 kali. Nggak mungkin ada gini, mohon maaf ya. Fisika apa itu masa ke atas dulu 2 kali bawah 2 kali nggak ada ya. Sekali-sekali terus gitu. Periodisasinya seperti itu. Jadi menunjukkan periodisasi gitu ya. Dan itu berulang dan sama. Nilainya selalu sama.
Ya nggak apa-apa, Fatul. Kalau bisa jawab malah saya bingung tuh. Fatul udah sejauh itu bacanya. Gitu. Iya Pak, maaf Pak. Nggak dimaafkan, nggak salah. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua itu adalah untuk nilai eigen kedua. Saya ulangi ya. Nah, cuman di sini tuh ditulisnya lambda 2 sama dengan min 1. Itu betul, tapi nanti kalau dituliskan X2, nanti tuh Anda, ini kenapa kok saya salahkan juga di PPT ini, biar Anda itu bisa membedakan. Nah, harusnya di sini jangan tulis X2. Nanti rancu dengan X2 ini, Anda akan rancu dengan X1, X2. Dikiranya Anda X2 sama dengan X1, X2. Kan bingung Anda. Nah, itu makanya saya menyarankan tadi tulisnya di sini jangan X1, X1, X2, tapi X untuk lambda 4 gitu kan. Ini X untuk lambda min 1 biar Anda tahu. Jadi nilainya tetap akan ada 2 nanti, X1 dan X2 gitu. Itu maksud Pak Sam seperti itu. Biar Anda nggak bingung simbol X1, X2, kok di sini ada X1, di sini X1, di sini X2. Nah, itu pasti Anda rancu itu. Padahal X1 yang dimaksud di sebelah kiri beda dengan X1 yang ada di dalam matriks atau vektor. Oke, saya lanjutkan. Nah, lagi-lagi Anda sudah dapatkan nilai eigen yang kedua adalah min 1. Nilai eigen kedua min 1 itu Anda masukkan lagi ke persamaan bahwasanya matriks kalikan variabel itu sama dengan nilai eigen kalikan variabel alias Bx sama dengan lambda X. Nah, caranya sama persis dengan yang tadi. Nah, 1, 3, 2, 2, X1, X2, nah kan? Min 1, nah tadi kan 4 ya di sini, ini ganti min 1, X1, X2. Maka persamaannya pun akan berubah. Jadi 1X1 ya ditambah 3X2 sama dengan min X1 ini ya, yang atas. Yang bawah itu 2X1, 2X2, min 1X2. Jadi yang bawah. Clear ya? Jelas ya? Yang sampai sini nggak ada masalah ya. Jadi itu, nah maka tadi dengan cara yang sama dalam tempo sesingkat-singkatnya gitu ya. Apa itu yang harus dilakukan oleh Anda? Nah, tadi dicari berapa nilai X1, X2-nya, maka pindah ruaslah ke, saya nggak tulis ya, cuma saya jelaskan aja. Maka X1 ini pindah ruas ke kanan, ya kan? Min X1 dikurangi X1. Dapat berapa? Min 2X1. Betul ya? Min 2X1 nih. Ya kan? Ini jadi min 2X1 dengan ini. Nah, min 2X1, nah ini 3X2. Berarti, ya kan, X1 sama dengan nih, min 2/3X1. Atau boleh dibolak-balik. Pak, X1 sama dengan min 3/2X2. Ya sama saja. Ya, jadi Anda olak-alik itu nggak akan mengubah nilai gitu. Yang kedua juga sama persamaannya. 2X1 plus 2X2 sama dengan min X2. Maka harusnya juga sama. Maka Anda akan dapatkan, ya kan, pindah ruas ke kanan yang ini. Jadi min X2 min 2X2 adalah min 3X2. Maka ini 2X1 nih ya. Jadinya adalah min 2/3X1. Sama, jadi sama. Dua persamaan atas bawah itu persamaan 1 2 itu dapatnya sama. Hubungannya adalah X2 sama dengan min 2/3X1. Oke, kalau ditanya, Pak perbandingannya berapa-berapa? Yang penting adalah perbandingan negatif dari 2/3. Ya, perbandingannya adalah 2/3. Kalau tadi perbandingannya adalah 1/1. Maka Anda yang dimasukkan ke sini, ke persamaan ini, nah, kan tadi ditulisnya pakai KK itu tadi kan. Jadi X, nah sekali lagi ya, kalau saya ini menyarankan ke Anda, ini jangan ditulis X2, tapi X, untuk lambda sama dengan min 1, gitu maksudnya, biar Anda nggak salah. Nah, itu nilainya adalah K min 2/3K. Pak, tetap kelipatan, Pak. Yes, saya jawab. Tapi kelipatannya lagi tidak satu-satu. Kalau tadi kan satu-satu itu tulis KK. Kalau sekarang adalah K dengan min 2/3K. Nah, sekarang ada yang nanya, misalkan, Pak, boleh nggak saya tulis begini? Ada yang nanya. Di sini saya tulis 2K, di sini min, di sini min 3, ini berarti ya 2/3. Oke, berarti di sini 3K. Boleh enggak? Halo, direspon. Ini tak tulis 2K, di sini min 3K. Boleh enggak? Enggak boleh. Nggak bisa. Kenapa? Nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena dia tidak sebanding. Nah, kata siapa? Tidak sama kan yang di atas, Pak. Kalau dikali 2 jadi 2K, sedangkan yang di bawah kalau dikali 2 kan harusnya di min 4/3K. Berarti kalau misalkan di sininya dapat 3, di sininya boleh min 2? Boleh, Pak. Boleh, Pak.
Jadi kalau yang benar adalah di sini bisa jadi 3K, di sini boleh min 2K. Begitu? Iya, Pak. Nah, jadi tidak harus selalu dituliskan K dengan min 2/3K, tapi boleh ditulis 3K min 2K. Kalau misalkan, mohon maaf, saya tulis sini 6K, di sini min 4K, boleh? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Yang jelas kelipatannya adalah 3/2 dengan negasi. Ya kan? Betul apa betul? Rahmi? Betul. Nah, oke, jadi Betul, Pak. maka di sini tidak lagi ditulis kayak gini, tidak tulis lagi K min 2/3K, tapi tulisnya adalah, nah nanti kalau ada yang nanya, dari mana ya Pak? Ya kalikan aja 3, yang di atasnya kali 3, nah di bawahnya kali 3. Maka ini akan dapat 3K, di sini akan dapat min 2K. Ini yang ditulis ini. Nah, 3 min 2. Tapi nanti kalau ada yang nanya, Pak itu nanti diisi 6 min 4, jawabannya salah nggak Pak? Ya benar. Itu. Jadi ini kan sekali lagi nilai akan berulang. Yang penting kelipatannya berapa. Jadi nggak ada salah benar. Yang penting kelipatannya yang benar. Itu. Jadi nanti kalau Anda ini misalkan ya suatu saat Anda jawab nih, misalkan ya Rahmi jawab ini 22, ini misalkan 22, Fadlan jawab di sininya 33, misalkan bersama Farizal jawabnya 44 gitu. Ya benar gitu. Kalau ini Anda jawab 3 min 2, nanti ada jawab 6 min 4 gitu dan seterusnya. Boleh nggak Pak? Boleh saja. Yang penting kelipatannya itu gitu. Itu maksudnya. Jadi cuman ini diambil satu contoh saja gitu. Memudahkannya seperti itu. Oke. Jadi yang disebut vektor eigen sekarang apa? Coba. Siapa yang tahu? Setelah Anda sudah mencari persamaan seperti itu, terus yang dimaksud vektor eigen itu apa? Sebuah matriks, gimana? Sebuah matriks yang menunjukkan nilai skalar, gitu ya, dari setiap variabel-variabel yang sudah ditentukan dari nilai eigennya. Maksudnya Pak, nah, ini kan pasti skalar nih, ini kan skalar, ya kan? Matriks skalar. Matriks skalarnya dari variabel-variabelnya, ya kan? Variabelnya bisa 1, bisa 2, bisa 3 kalau misalkan dia ukurannya berapa. Dan ini juga sudah disesuaikan dengan apa? Nilai eigen-eigennya. Nilai eigen-eigennya kan tadi ada lambda 1, ada lambda apa namanya? kedua gitu. Nah, jadi yang dimaksud nanti apa namanya? Vektor eigen itu yang ini. Nah, ini juga vektor eigen. Nah, tapi nilainya disesuaikan dengan nilainya. Beda-beda nanti. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kasus yang kedua tadi, maksud yang kedua itu yang Anda ukurannya 3x3, balik lagi ke sini. Ini kan yang ini. Nah, yang ini. Kalau ini kan yang barusan kita kerjakan yang menjelaskan yang ini. Yang B 1322. Nah, sekarang yang ini min 1 13 seterusnya ya. Nah, Anda kan sudah dapat nih, sudah dapat kan 2 4 min 3. Oke? Nah, maka kita lanjutkan saja untuk menentukan vektor eigennya dengan cara yang sama, tapi lebih kompleks karena dia ukuran materinya lebih besar. Nah, dengan cara yang sama, Anda harus menentukan ya kan dari matrik M tadi misalnya nama matriknya, Anda dapatkan lambda 1 2, lambda 2 4, lambda 3-nya min 3. Ini sudah dikerjakannya minggu kemarin. Selasa kemarin. Maka Anda harus masukkan satu-satu lagi. Jadi lambda untuk yang satu ya 2 dulu. Anda misalkan 2. Jadi masukkan mx sama dengan lambda x. Oke, jadi ini adalah nilai matriknya atau ini matriknya, ini adalah variabelnya, ini adalah nilai eigennya nih. Nilai eigennya masukkan ke sini. Oke, maka Anda akan lanjutkan, ya kan? Nah, dari sini, dari sini, coba perhatikan. Anda harus menentukan tuh nilai-nilainya. Nah, sekarang kenapa? Ini ada pertanyaan. Mengapa kalau misalkan ini persamaannya kok gitu ya? Ini kan langsung saja Anda pasti bingung ini. Nih, kenapa kok di sininya ini misalkan min 1 1 3 gitu. Terus ini 1 2 0. Oke. 3 0 2. Kenapa kok bisa jadi ini? Ada yang tahu? Dengan cara apa gitu? Gimana? Kami pengen coba jawab, Pak. Silakan. Ya. Jadi
perubahannya itu dari ini untuk nanti memperhatikan ini mudah, jadi nanti kita rubah ruas kanan dalam bentuk matriks 0. Nah, sehingga yang skalar 2 ini tuh harus dipindah ruaskan ke sisi kiri. Nah, dengan cara, kan itu skalar. Agar bisa dioperasikan dengan matriks, maka skalar ini itu harus dirubah dalam bentuk vektor atau dikali vektor diagonal. Jadi nanti itu nilai 2-nya itu min 1 dikurangi 2, kemudian yang akan dikurangi itu cuman yang di diagonal utamanya saja. Min 1 kurangi 2, terus 2 dikurangi 2, 0, yang di diagonal yang tengah ini, terus 2 dikurangi 2 karena ini yang diagonal lagi. Jadi di setiap diagonalnya itu hanya yang dikurangi 2 itu hanya di bagian diagonalnya saja. Itu teh apa, Rahmi? Itu teh apa? Definisi awalnya apa? Definisi awal yang pengurangan Pak. Nah, suaramu kayak robot hilang-hilang terus. Diagonal utama kan ini ya, Rahmi ya, saya bantu. Betul ya? Nah, diagonal utama ini Anda kurangkan dengan nilai eigen. Ya kan? Maka akan Anda dapat, ya kan? Min 1 kurangi 2 gitu kan? Kan itu kan kemarin ya. X1 min lambda, misalkan ini X2 min lambda, di sini X3 min lambda. Betul? Kebetulan ini lambdanya adalah 2, maka ini dapat min 3, ya kan? Yang lainnya tetap, ya betul kata Rami. Jadi ini tetap, ini nggak usah ditakat lagi yang ini. Tapi Anda bekerjanya yang dari diagonal utama nih. Nah, ini 2 min 2, 0. Ya kan? 2 min 2, 0. Maka dapatlah ini. Gitu. Betul ya? Begitu ya, Rami ya? Iya, Pak. Aha. Tapi kenapa yang kanannya semua jadi 0? Karena jadi itu kan sama-sama dipindah ruaskan ke kanan ya, Pak. Nanti operasi X1, X2-nya itu dengan Gimana, Rahmi menjelaskannya? Kan harus setara. Betul katamu setara. Yang dimaksud setara itu gimana? Kalau yang kiri itu dikurangi lambda, kalau yang kanan juga harus dikurangi lambda enggak? Ya. Iyalah, ya nggak boleh kalau enggak. Masa kiri dikurangi lambda, gitu kan? Nah, jadinya diagonal utama. Kalau dikurangi kan yang diagonal utama saja kan, karena nanti matrik kan kalian silang gitu. Nah, maka di sini juga harus sama, gitu. Nggak boleh tidak. Masa iya kiri dikurangi diagonal utama, di kanan enggak? Ya nggak seimbang. Alias mengubah nilai kan. Nah, saya balikan dulu ke persamaan yang dulu awal sekali. Nah, ini ya. Jadi Anda ini ngelihat kayak gini. Ini semua dikurangi kan dari diagonal utamanya. Nih, dengan lambda kan. Nah, kalau tadi sudah di kirinya sudah diarahkan seperti ini, ya harusnya kanannya juga sama dong. Masa iya di kanannya enggak gitu kan? Gitu ya, maksudnya Rami seperti itu. Nah, sampai kebetulan nilainya. Kebetulan ini yang kasus determinan. Nah, kalau ini juga sama, ini kan enggak determinan, ini matrik kan ini, coba perhatikan. Ini kan matrik juga ini sama kan? Nih, ya kan? Nah, ini ya, jadi A min lambda I kalikan X sama dengan 0. Jadi boleh dia dikalikan sebagai matrik identitasnya, jadi si skalar tadi. Nah, kalau Anda mau lebih lama gitu ya cara mengoperasikannya seperti dijelaskan oleh Rahmi, Anda tulis saja matriknya gitu ya, matriknya. Nah, terus coba matrik identitas itu kalau 3 kali 3 apa? Ada yang tahu? Rahmi tahu? Matrik identitas dari ukuran 3 kali 3 itu apa? Matiin videomu kalau putus-putus. Elemennya. Ya, elemennya apa saja? 1, 0, 0, 0, 1. Semua diagonal utamanya 1 gitu ya, selain itu 0 gitu ya. Betul ya? Maka itu Anda kurangkan kan dengan ini, ya kan? Maka kan sama saja Anda mengoperasikannya dengan mengurangkan diagonal utamanya, karena yang lain tidak dikurangi gitu kan. Betul ya? Karena sama dengan 0. Itu maksudnya dari sini.
Saya balik lagi ke sini. Mana tadi? Ini sudah belum. Oke, yang ini. Oke, saya lanjutkan. Maka yang kanan menjadi 0, 0, 0 itu ya karena ini kan. Nah, jadi skalarnya, nilai eigennya dikurangi dengan nilai eigennya. Nah, jadi dengan 0. Maka persamaannya Anda kalikan biasa saja. Min 3x1 plus x2 plus 3x3 sama dengan 0. Yang ini juga sama. 1x1, 0, 0 sama dengan 0. Dan seterusnya. Anda dapatkan 3 persamaan ini ya. Jadi min 3x1 plus x2 plus 3x3 sama dengan 0, x1 sama dengan 0, x1 juga sama dengan 0. Berarti kalau x1 sama dengan 0, Anda punya hubungan x2 dengan 3x3 atau x2 sama dengan min ya ini berarti ya. Nanti x2 sama dengan min sepertiga x3. Ini ya. Nih. Jadi x2 x3 sama dengan min sepertiga x2. Tapi x1-nya sama dengan 0. Nah, cara menuliskannya gimana? Ya sama dengan tadi karena 3, nah, ukurannya 3 kali 1 ya matriknya. Jadi untuk x nilai eigen 2 gitu ya. Ini nilai eigen 2 dapatlah 0, 0 tulis dulu kan x1 0. Terus mana lagi tadi? X2-nya adalah tadi kalau misalkan mau seperti tadi x2-nya ini pindah ke sana jadi 1. Ya kan? Kalikan 3. Nah, ini boleh. Jadi K ya kan di sini adalah min sepertiga K atau Anda kalikan 3 tadi yang saya sebut ya. Kalikan 3 semua biar enggak ada pembagi-pembagi gitu atau bilangan pecahan. Jadi boleh ditulis 0, 3, min 1 seperti tadi. Ya kan? Nah, itu untuk X sama dengan 2. Jadi ini adalah vektor eigennya. Vektor eigennya adalah 0, 3, min 1. Nanti ada yang nulis 0, 6, min 2. Boleh. Jadi asal dia kelipatannya adalah kelipatan dari 3 min 1 atau min sepertiga. Cara yang sama Anda juga lanjutkan untuk yang X2 gitu. Biar Anda tidak ini coba ditulis ulang. Saya tahu Anda sudah ada PPT-nya juga sudah ada, tapi ditulis ulang. Saya kasih waktu biar Anda agak lancar gitu. Nanti kalau masih belum paham di mana letak enggak pahamnya. Nah, nanti kita diskusikan. Caranya persis sama. Nah, coba Anda buktikan saja untuk lambda kedua atau nilai eigen 4 gitu. Yuk, silakan. Beda menulis lagi dengan hanya melihat atau mendengar saja. Anda tulis ulang. Coba di buku kalian masing-masing.
Coba Nisrina mana? Nisrina. Nisrina Raihana. Halo. Where are you, Nisrina? Ada Bapak. Okay. Time's yours to explain by using English. Yes, please, Nisrina. Unmute. Don't mute your voice. Tanya. Nisrina. Iya Bapak, maaf bisa diulang tadi putus suaranya. Enggak putus. I speak in English. Please explain the eigenvalue for the lambda equal to 4. In this slide, you explain by using in English. Nisrina, where are you? Kalau nggak ngerti artinya tanya Karen. Karen paham. Keren lagi kalau masalah bahasa Inggris Bapak mah. Coba Nisrina jelasin tuh yang lambda sama dengan 4. Tapi pakai bahasa Inggris bisa nggak? Pakai Indonesia aja Bapak. Inggris lah. Kalau nggak mau bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya, sok pakai bahasa Indonesia dulu. Jadi yang matriksnya itu dikurangi sama yang nilai lambdanya. Berarti yang diagonal utama di matriksnya dikurangi sama nilai lambda. Kan itu yang -1 dikurangi 4 jadinya -5. Terus yang 2 dikurangi 4 jadinya -2, sama yang 2 dikurangi 4 juga jadi -2. Jadi hasilnya yang ada yang di sebelah kanan itu. Wah, sebelah kanan mau beda lagi. Salah. Yang kanan enggak sama dengan yang kanan. Kanan itu dikurangi sendiri. Gimana bukan, ya? maksudnya yang di sebelah kanan atau. Oh, sebelah kanan atau. Iya. Oke. Terus itu 000 dari mana? Si yang X1, X2, X3-nya yang skalar itunya dikurangi sama nilai lambdanya. Nah, terus kaliin yang matriksnya sama yang skalar yang di ruas sebelah kiri. Gimana cara ngalikannya? -5 dikali X1, terus ditambah 1 kali X2, ditambah 3 kali X3. Yang terus yang Ya, itu kan sama dengan 0. Betul, terus? Terusnya sama ke bawah sama kayak tadi caranya. Betul. Ya, jadi dapat 3 persamaan. Dicari gitu ya. Hubungannya. Cara mencari hubungannya gimana? Kan itu hubungan. Nah ya, X1 sama dengan 2X2. Kan gitu kan? Nah, padahal X3 X1 sama dengan 2X3 gitu. Cara mencari hubungannya gimana gitu? Menggunakan apa? Ayo. Tahu nggak? Kalau pakai eliminasi bisa tuh. Eliminasi subti. Nggak langsung eliminasi. Eliminasi substitusi. Mau eliminasi juga boleh. Itulah menggunakan matrik yang biasa Anda kerjakan. Kalau ini kan langsung ya. Betul? Iya. Ya kan? Boleh nggak mencari substitusi kan boleh. X1 sama dengan 2X2. Berarti X1 sama dengan 2X2. Betul ya? Padahal X1 juga adalah hubungan itu dengan X3. Ya kan? 3X1 sama dengan 2X3. Berarti X1 sama dengan 2/3X3. Betul ya? Jadi X1 itu sama dengan tuh, X1 juga sama dengan 2X2. Berarti kan bisa dihubungkan tuh dan carikan persamaan ketiga. Ya, begitu ya? Iya. Ya, betul. Kok hilang?
Ya, Anda sudah mulai rada paham lah gitu ya. Tapi yang terpenting tadi yang saya sampaikan, Anda harus menggunakan banyak latihan dan itu harus dicari ya dari sini ya. Nah, ini kan pindah ruas ya, X1 sama dengan 2X2 gitu kan. Nah, di sini juga ada 3X1 sama dengan 2X3, berarti nanti X1 sama dengan 2/3 X3. Ini kan ada hubungan nih, X1, X2, X1, X2, X1, X3. Anda bisa substitusi ke sini, nanti ada hubungan lagi dengan X2, X1-nya berapa, X3, X1-nya berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari situ Anda bisa nyatakan, ya kan? Kayak tadi pakai K, KK itu tadi. Kalau yang misalkan X1-nya anggap sebagai X1-nya 1, atau K gitu ya, maka hubungannya adalah, mana tadi? Nah, ini kan X2 itu sama setengah X1, gitu kan? Dan X3 adalah 3/2 dari X1. Nah, diarahkannya ke X1 semua. Jadi, X1 ya otomatis sama dengan X1, tapi X2 sama dengan berapa X1, X3 sama dengan berapa X1. Maka dapat ini ya, K setengah K, 3/2K. Nah, kalau dibuat begini kan repot nih, repot itu maksudnya pecahan ya, Anda bulatkan begini boleh. Jadi kalikan 2 semua, nih kalikan 2, berarti 2K, 1K, 3K. Jadi ini. Ya, skalarnya atau kelipatan 2/1 Anda boleh jadi 4, 2, 6 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama, coba saya mau lagi satu orang untuk menjelaskan yang ketiga, karena ini kan tadi ordernya 3x3, lambdanya baru yang lambda 1, lambda 2. Lambda ketiga saya mau Evelina Kresianita. Mana nih orangnya? Iya, Bapak. Yo, jelaskan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh temennya, caranya sama. Yang lambda 3 sama dengan min 3. Betul. Iya, caranya sama kayak yang tadi. Jadi tuh yang diagonalnya itu dikurangin lambdanya. Diagonalnya kan yang min 1, 2 sama 2. Jadi itu min 1 dikurangin min 3. Jadi kan 2. Ditaruhnya yang di baris pertama itu. Nah, terus yang 1 sama 3-nya sama. Jadi tetap gitu. Bawahnya juga 1. Terus yang diagonal yang kedua itu 2. 2 dikurangin min 3. Jadi 5. Terus yang diagonal yang ketiga juga sama. 2 dikurangin min 3, jadinya 5. Terus yang apa? Yang 0, 0, 0 semua itu juga sama, dikurangin min 3, jadi 0, 0, 0 semua. Terus langkah selanjutnya juga sama. Gimana? Jelasin. Langkah keduanya? Slide-nya. Loh, kamu punya slide. Masa nggak punya slide? Nggak ada. Yo, lanjut. Evelina. Nah, terus dijadiin persamaan dari matriks yang tadi. Kan didapatkan 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 0. Terus persamaan yang keduanya ada x1 ditambah 5x2 ditambah 0 sama dengan 0. Terus persamaan yang ketiganya ada 3x1 ditambah 0 tambah 5x3. Dari yang persamaan satu ini, apa namanya? X2 berapa X1? X2, sebentar. Oh, dari yang ini dulu. Dari yang X1 dulu, yang persamaan kedua dulu, X1 sama dengan min 5X2. Jadi didapatkan X2-nya sama... Jangan begitu. Buatnya X2 berapa X1, X3 berapa X1 gitu. Ya, betul tadi. Lanjutin. Ya, jadi dari yang persamaan 2 itu didapatnya X2-nya sama dengan min 1/5X1. Terus dari yang persamaan... Yang dari persamaan ketiga, X3-nya tuh kan jadi di sininya 5X3 sama dengan 0. Nah, yang 3X1-nya tuh pindah ruas ke kanan. Jadi 5X3 sama dengan min 3X1. Jadinya X3-nya sama dengan min 3/5X1. Terus menuliskan vektor eigennya?
menuliskannya, bawahnya. terus menuliskannya Itu yang tadi. ini slide berikutnya. Evelina, kenapa malah jadi hilang? Oh iya, X1-nya kan tadi berapa tuh? Jadi Kak. Ih, berisik banget, ada ayam, bentar Pak. Ya nggak apa-apa ya mah, ayam hidup. Nggak apa-apa, sok lanjut. X1-nya kan Kak, X2-nya itu min 1/5 Kak. Terus X3, apa namanya yang ininya, jadi min 3/5 Kak. Terus Anda ubah gimana jadinya, Evel? Diubahnya jadi apa? Kalau mau tidak ada pecahan. Dikali 5. Kali berapa? Oke, Dikali, jadinya berapa yang X? Yang atas X1 jadi berapa? jadi 5. Yang atasnya jadi 5 5. apa? 5 5K. 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 Yang S2-nya? X2-nya jadi min Kak. Min K. X3-nya jadi min 3K. Min 3. Oke. Terus hilangin K-nya jadi apa? Ini ya. 5 min 1 min 3 ya. Iya. Ya, nuhun, terima kasih. Matur suwun. Sama Pak. Oke, kita lanjut yang ini ya. Jadi kita sudah menentukan semua nilai-nilai dari vektor eigen dari semua nilai eigennya. Jadi nilai eigennya ada 3 dan kita memiliki vektor eigen juga 3 gitu ya. Jadi kalau nilai eigennya lambda 1 2 itu terdapat ini. Yang lambda 4 dapat itu. Yang barusan dijelaskan Evelina bahwasanya yang lambda ini lambda 3 ya, maaf ini bukan lambda 2, salah tipe. Ini harusnya 3. Nah, lambda 3 min 3, nah dapatlah ini barusan dikerjakannya. Baik, saya harapkan kalian sudah oke, mengerti. Nah, untuk biar lebih paham, tapi ini kalau dikerjakan sekarang takutnya nanti menyita waktu, ya sudah buat di rumah saja, nanti dikerjakan di rumah. Pak Sam mau melanjutkan materi yang berikutnya. Masih ada waktu, nanti silakan ya dikerjakan ini. Buat latihan-latihan lagi. Oke, ada pendiagonalan matriks. Apa itu? Nah, jika matriks A merupakan sebuah matriks bujur sangkar atau persegi berorde n dengan elemen bla 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 ya, J seperti ini. Nah, ini matriksnya, jadi A11, A12, A13 sampai dengan AM1, AM2, AM3, AMN. Nah, ini tadi ya sama ya, kalikan variabel jadi matriks kalikan variabel sama dengan nilai eigen kalikan variabel. Nah, sekarang kita susun suatu matriks P berorde n yang kolom-kolomnya merupakan vektor-vektor satuannya. Nah, jadi kan kita sudah belajar vektor eigen tadi. Nah, kita akan tuliskan itu ke dalam persamaannya, gitulah kira-kira seperti itu. Nah, caranya gimana? Vektor-vektor eigen tadi satuannya adalah xi didapatkan dengan cara menormalisasikan vektor-vektor eigennya. Nah, normalisasinya itu dinyatakan sebagai x topi itu. Nah, di topi ini, xi topi. Nah, simbolnya adalah misalkan sebuah P gitu ya, matrik P gitu. Matriknya bisa apapun ya, bisa berapapun. Nah, karena vektor-vektor eigen satuan tadi, nah vektor satuan lah kalau kalian dengarnya di SMA mungkin namanya vektor satuan kalau udah bicara vektor. Nah, caranya adalah dan jika kemudian kita lakukan operasi, nah ini kan juga sudah ya kemarin ya, mencari inverse matrik kalikan matriknya gitu. Maka akan menghasilkan matriknya yang merupakan matrik diagonal yang elemen-elemen diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari matrik A. Proses ini disebut sebagai pendiagonalan matrik A atau matrik pendiagonalan P. Nah, kalau masih teoritis mungkin agak bingung. Nah, ini ada contoh. Nah, kita masuk ke contoh ini. Nah, ini kan sudah contoh yang tadi sebenarnya dikerjakan dan lanjutan dari yang kemarin. Jadi matrik yang ordo 2x2, 1, 3, 2, 2, ini sudah ya. Nah, dapatkan nilai eigennya juga sudah diperoleh. Nah, yang ini.
ya kan? Lambda 14, lambda 2 min 1. Nah, kita juga sudah dapat nih nilai-nilai eigennya atau vektor eigennya dari nilai eigen itu kan. Nah, tadi sudah dikerjakan ya. X1 11, X2-nya 3 min 2 atau lambda. Ini untuk lambda 4, ini untuk lambda min 1. Nah, caranya kita menggunakan apa namanya? Normalisasi gitu. Nah, caranya gimana, Pak? Gitu. Nah, apa tadi? Maka akan diperoleh vektor-vektor eigen satuan sebagai berikut. Nah, biar membedakan ya, eigen satuan dan apa namanya? Eigen nilai aslinya dikasih topi ini. Jadi X1 ya, dikalikan dengan jadi apa? Dibagi dengan inverse-nya. Berarti kalau dikalikan inverse, nah, secara nggak langsung Anda akan dapat akarnya, jumlahan ini. Ingat nggak kalau vektor satuan itu definisinya apa? Ada yang ingat? Yuk. Ada yang ingat nggak? Apa definisi vektor satuan di SMA? Kan vektor, ada vektor satuan, ada skalar vektor. Masa ditunjuk? Sarifuddin mana Sarifuddin? Ya, Pak. Apa definisi vektor satuan Sarifuddin? Matrik yang hanya dengan satuan. Gimana jelaskan? Vektor satuan. Saya nggak bicara matrik. Vektor satuan itu gimana definisinya? Ingat nggak? Apa, Sarifuddin? Kalau menjadikan vektor satuan kan gini ya. Vektor satuan adalah vektor. Halo Sarifuddin? Ya, Pak. Vektor yang dibagi dengan vektor yang dibanggakan dengan satuan, Pak. Nah, vektor dibagi dengan masih ingat ini, Sarifuddin? Jadi vektor satuan itu adalah vektor dibagi dengan skalarnya atau besar dari vektor itu, atau kalau bahasa sekarang kita nyebutnya determinannya. Halo, Pak Sarifuddin, masih ingat seperti ini? Ya, Pak. Maka tadi kan vektornya ini sudah dapatkan vektornya. Ini kan vektor nih. Vektornya 1. Nah, maka 1 dibagi besarnya. Ini kan X1, X2. Maka 1 dibagi dengan akar dari jumlah kuadrat. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dapatlah akar 2. Yang ini juga sama, dibagi dengan akarnya. Jadi 1 per akar 2. Yang ini kan 4, berarti 13 ya, akar 13, berarti 3 per akar 13. Nanti kalau ada yang dapat dari mana nih akar 2 dan akar 13? Ya, dari ini, kuadrat. Ini dikuadratkan, dijumlah, diakarkan. Ya, dapat pembaginya ini. Nah, ini disebut sebagai vektor satuan atau pendiagonalan dari sebuah nilai vektor. Seperti itu. Nah, tapi ini sekali lagi ini nanti nyambungnya ke materi vektor, bukan ini. Tapi nggak apa-apa ini, karena matrik itu nyambung ke vektor. Baik, karena tadi sudah dapat, selanjutnya matrik-matrik tadi yang sudah diperoleh tadi ditulis, gitu ya, atau faktor-faktor diagonalnya ditulis. Nah, ini kan tadi misal-misal ya, X1, X2, vektor satuan 1, vektor satuan 2. Nah, ini itu jadikan satu vektor gitu, digabung. Jadi nulisnya jadi ini, matriknya adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2, 3 per akar 13, dan min 2 per akar 13. Kan tadi, selanjutnya matrik pendiagonal P dapat dibangun dengan menempatkan vektor-vektor eigen dalam kolom-kolom seperti berikut. Jadi awalnya dikerjakan satu-satu gini, tapi dijadikan salah satu dalam bentuk matrik. Maka determinan matriks pendiagonalnya dapat dicari, Anda tinggal biasa saja kan, dari determinan dari matrik ini. Berarti Anda kalikan sila yang ini, nah ini kali ini dikurangi dengan itu. Jadi 1 per akar 2 dikalikan dengan min 2 per akar 13 dikurangi dengan ini. Nah, dapatlah ini min 5 per akar 26. Sekali lagi itu disebut dengan determinan matrik pendiagonalan P.
Nah, lanjutannya lagi, kan tadi ya, kalau ingat tadi, dari pengetahuan sebelumnya kita dapat mencari matrik kofaktor. Karena kenapa kok kofaktor? Karena mau mencari inverse, tadi kan inverse kali kalikan matriknya. Maka, nah kalau kita cari kofaktor, nah, dari matrik itu, kita bisa masukkan ke sini, gitu ya. Nah, kofaktornya, apa itu kofaktor? Siapa yang masih ingat kemarin? Halo? Halo? Tolong direspons. Matrik P-nya ini, cari kofaktor. Dikali plus minusnya ya, Pak. Gimana, Rami? Minor dikali positif elemennya. Coba contohin satu. Kenapa dapat min 2 per akar 13? Dari mana tuh? Dari itu berarti kita ambilnya dari ini elemen pertama itu kan positif tandanya ya. Positif tandanya, terus minor di elemen yang min 2 per akar 13. Jadi positif dikali min 2 akar 13 sama dengan min 2 akar 13 per akar. Ngapain repot-repot, Rahmi? Kan tinggal gini saja, Rahmi. Coret. Ini kan? Betul nggak? Betul. Ya, nggak usah pusing-pusing gitu maksudnya. Nanti kalau yang sini kofaktor ini apa? Cret. Dapatnya adalah 1 per akar 2. Tapi karena ini tadi benar, Rahmi ada plus min. Nah, di sini negatif. Maka nanti min per akar 2. Masih ingat yang seperti itu? Masih ya? Ingat. Jangan dilupakan gitu ya. Nanti kalau ada yang nanya, Pak ini kok jadi min gitu. Kan tadi kemarin plus min. Benar kata Rami. Kalikan tinggal aja coret-coret gitu. Maksud saya kalau ini 2 kan. Nah, coret ini, coret itu. Yang ini coret-coret dapat itu gitu ya. Kalau ini plus min ya sini min nanti. Jadi min 3 per akar 13 di sini. Yang ini coret-coret dapatnya positif 1 per akar 2. Benar ya? Betul ya? Halo? Betul, Pak. Saya jangan ditinggalkan sendiri. Semua matiin video, tidur semua saya sendiri. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Jadi min 2 per akar 13, betul, karena tadi positif, tapi memang karena nilainya memang ini asli sudah negatif. Gitu. Kayak ini aslinya positif, tapi karena harusnya kedua itu adalah min 1 pangkat 1 plus 2, jadinya negatif. Nih kan, yang ini. Ceret jadi ini, tapi dinegatifkan. Dan seterusnya ya. Semoga Anda tidak lupa dan tidak dilupakan untuk kofaktor. Nah, setelah di kofaktor, Anda transpose, ya kan? Kalau mencari inverse kan gitu ya. Lah kofaktornya ditranspose. Transpose itu gimana? Ayo, masih ingat? Baris jadi kolom, kolom jadi baris. That's right, betul sekali. Jadi tinggal pindah saja ini. Jadi ukurannya kebetulan dua-dua yang masih ditranspose ya jadi dua-dua. Cuman letaknya saja ini tetap, yang ini jadi di bawah, sini maksudnya, yang ini jadi di atas ini masalah. Oke ya. Nah, dengan demikian inverse dari P, nah, inverse-nya ingat kemarin ini lagi definisi. Inverse itu apa? Acuin dibagi dengan determinan. Masih ingat ya? Acuin dibagi dengan determinan. Acuin itu apa? Ya kan kofaktor ditranspose. Determinan itu apa? Yang mutlak dari vektor tadi atau apa namanya matrik tadi. Maka nah, kan ini sudah dapat nih determinan. Determinan kan tadi sudah dicari ini determinan. Nah, kalau superdeterminan ya tinggal diubah akar 26 per min 5 gitu ya. Di sini saja. Ya, ini sekali lagi ini itu dari determinan. Yang ini adalah yang barusan kita kerjakan CT ini. Maka ini inverse-nya, sudah dapat inverse-nya. Jadi inverse itu adalah acuin dibagi dengan determinan. Maka tadi inverse dikalikan matrik tadi, kalikan matrik pendiagonalnya. Di P itu adalah matrik pendiagonal. Saya ulangi ya, definisi ini. Kalau saya berikan lagi slide yang sebelumnya, ini caranya. Nah ini matrik ya, pendiagonal, inverse matrik pendiagonal dikalikan matrik yang dikerjakan, dikalikan dengan matrik pendiagonalnya. Maka tadi sudah dapat P-nya juga dapat, P inverse-nya juga sudah dapat, maka Anda tinggal masukkan persamaan ini. Inverse dari pendiagonal kalikan matriknya, kalikan pendiagonalnya. Ya, jadi Anda harus mengalikan 3 kali gitu.
Nah, 3 kali matriks ya, kalikan 3 kali matriks. Nah, Anda boleh sederhanakan dulu. Nah, ini juga boleh yang kanan dulu, baru yang kiri, gitu. Boleh. Nah, kalau nggak percaya nih kan, matrik kali matrik ya, 1 kalikan 1 per akar 2. Ini kan 1 per akar 2 ditambah dengan 3 per akar 2, yang 4 per akar 2. Jadi kelihatannya kompleks karena ini pecahan ya, tapi sebenarnya sederhana. Ini kalikan itu, gitu ya. Nah, ditambah ini kalikan yang ini. Nah, dapatlah ini. Jadi 1 kalikan 1 per akar 2 ditambah 3 per kali 1 per akar 2. Dapatlah ini ya, 4 akar 2. Dan yang lain juga sama ya. Yang nanti titik yang ini juga sama, yang sini juga sama, dan seterusnya. Nah, dari sini Anda kalikan lagi kan, karena 3 kali matrik ya, kalikan matrik. Nah, biar saya tidak mengawang-awang, coba bantu saya cek apakah benar perkalian ini tidak salah. Coba. Yang ini takutnya kayak kemarin kan ada salah ketik atau apa. Nih, benar nggak hasilnya ini? Ayo cek. Benar, Pak. Siapa tadi? Brila ya. Oke ya, benar, jadi Pak. ya yang penting Anda benar-benar dikerjakan biar tahu langkahnya. Karena kalau enggak, nah ini kelihatan kompleks kan, kelihatan akar 13 gitu kan, kayaknya serem angka-angkanya. Tapi sebenarnya sederhana saja. Anda kalikan ini ya kan, sama dengan ini tambahkan dengan itu, dapat ini dan seterusnya ya. Yang ini juga sama nih, kalikan itu, tambahkan dengan ini. Nah, kebetulan ada 00. Nah, ini lebih sederhana Pak, karena dimasukkan ke sini juga. Ini akar 26, ini juga akar 26 ya kan. Ya, akar 26 kan coret kan, 20 bagi 5, 4. Dapat ini negatif, negatif, positif. Ya kan, ini 5, 5, 1. Ini positif, ini negatif, berarti min 1. Jadi 4, 0, 0, min 1. Jadi hasil benar-benar merupakan matrik diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah nilai-nilai eigennya. Nah, maksudnya apa? Ingat nggak tadi? Ini apa tadi? Ini itu berapa? Halo? 4. 4 itu tadi nilai apa? Itu lambda satunya, Pak. Iya, nilai eigen pertamanya. Nilai eigen Ya. pertamanya. Ya. Yang ini apa? Min 1. Min 1. Nilai eigen yang ke? Nilai eigen yang kedua. Betul. Jadi intinya nanti kalau ada persamaan seperti ini itu untuk membuktikan gitu loh. Nanti kalau Anda menuliskan bahwasanya P-1 BP itu nggak usah dicari kayak gini-gini lagi. Cukup kalau sudah dapat nilai eigennya, Anda langsung tuliskan saja. Nah, apa itu nilai eigennya? Dia ditaruh sebagai diagonal utama. Gitu. Nah, kalau ordernya 3 kali 3, tadi gimana caranya? Ayo, cara yang sama. Tadi kan dapat tuh yang matrik M. Ini kan pasti sama, disuruh gitu. Ayo, kan ini ada 2, ada 4, ada min 3. Berarti nulisnya gimana coba? 2, 0, 0. 2, 0, 0, betul. Nah, terus? 0, 4, 0. 0, 0, min 3. Nah, itu apa Fadlan? Sebelah kiri, ruas kirinya. Inverse pendiagonal dikalikan matrik M dikalikan pendiagonal atau P-1 kalikan M kalikan P. Betul ya? Oh, iya, betul, Pak. Ya, seperti itu ya. Ini caranya nih untuk buktikan. Ya dikerjakan dari awal sama dengan kayak tadi. Nah, ya kan? Seperti itu. Saya nggak akan jelaskan lagi. Anda baca lagi nanti. Nah, ini kan tadi yang dijelaskan oleh apa namanya si Fadlan ya, bahwasanya ini 200, 040, 00 min 3. Sekali lagi hasilnya merupakan matrik diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya merupakan nilai-nilai eigen dari matrik M gitu. Tapi angkanya nih memang agak serem-serem ya, angkanya masih agak susah. Tapi silakan Anda dicermati lagi. Saya kira nggak sulit ya. Semoga Anda juga paham gitu.
Bahwasanya apa langkahnya? Saya ulangi langkahnya aja. Jadi Anda mencari vektor satuan ya. Setelah dapat ini loh, dapat vektor eigennya, kan ingat ini matriks, ini nilai eigen, ini adalah vektor eigen. Tambah lagi konsep vektor satuan. Nah, ini ya vektor eigen satuan gitu ya. Kasih topi itu. Kalau vektor satuan bedanya di mat kurang topi, ini harus ada topinya biar nggak kepanasan. Ini ada topinya ini vektor satuan. Setelah dapat vektor satuan eigen, Anda cari apa? Matrik pendiagonal atau matrik P. Matrik pendiagonal itu apa tadi definisinya? Ada yang ingat? Ayo. Apa definisi matrik pendiagonal? Halo. Respon saya. Duh. Susilo. Matriks Mana Susilo? Ya, Pak. Ya. Matrik pendiagonal itu apa definisinya? Matriks yang mana tadi itu ya? Nggak tahu. Bentar, Pak. Kayaknya lagi ngasih makan ayam nih Susilo. Enggak, Pak. Masa di slide ada aja udah nggak perhatikan? Iya, Pak, lagi buka slide-nya ini, Pak. Oh, matriks yang yang apa? Itu apa? Yang ada vektor eigennya itu yang udah didapatkan, Pak? Bagaimana? Nggak ada vektor eigen. Gimana ya? Nah, ya nggak. Sudah nggak perhatikan dari tadi berarti. Ya, mute. Nah, ini apa, Rahmi? Halo, Rahmi, where are you? Ya, Pak. Nah, ini apa, Rahmi? Suara Rahmi tadi. Eigen value. Hah? Eigen vektor, Pak. Jangan terbalik-balik, saya enggak mau. Eigen vektor satuan boleh, vektor eigen satuan boleh. Tapi kalau vektor eigen salah. Ini adalah vektor eigen satuan. Nah, ketika vektor eigen satuan ini digabung menjadi satu matrik. Kan gitu ya? Betul nggak? Ya, Pak. Betul. Disebut sebagai vektor pendiagonal atau matrik pendiagonal. Jadi pendiagonal itu nggak ngarang nggak apa. Ini aja gabung, 1, 2, 3 gabung menjadi 1 gitu aja. Jadi penggabungan dari vektor-vektor eigen satuan. Setelah itu Anda cari determinan. Pak, boleh nggak determinan dulu tuh? Terserah. Pokoknya yang penting nanti kita fungsinya untuk mencari inverse karena P-1. P-1 itu harus cari transpose conjugate atau kofaktor dari transpose baru dibagi. Itu maksudnya ajuin dibagi dengan determinan. Berarti kan Anda bisa cari determinan dulu, mau cari kofaktor transpose dulu, maka itu kan? Seperti itu ya. Halo? Betul apa betul? Betul, Bapak. Determinan kalau 3 kali 3 gimana? Kalau tadi kan cuma coret-coret langsung nilainya. Ini kan coret-coret. Nah, dapat ini ya. Bisa contohkan satu aja. Ini kan yang pertama dicoret. Dapatnya kan ini ya. Ini kali, ini kurang ya. Determinan kan? Betul ya? Betul, Pak. Ini kan min 3 per akar 35 kali akar 14. Ini min. Nah, ini kan min, tapi ini min tadi kan plus karena dikurangi plus jadi kan 0. Betul ya? Dapat 0. Betul, Pak. Kalau yang kedua itu negatif, ya kan sini plus min dan seterusnya. Dapatlah inilah ya. Saya nggak tuliskan semuanya, nggak ditulis semuanya. Nah, baru itu sudah Bapak kofaktor. boleh nanya nggak, Pak? Pak, itu kenapa min S1, Pak? Mana? Sama dengan 1. Determinan. Ini siapa sih ngomong? Halo? Bapak mau nanya. Enggak, tadi dulu yang tadi kenapa ini 1? Siapa yang ngomong? Bentar, April. Biar satu-satu. Tadi siapa sih?
Fadlan, Pak. Fadlan, Pak. Fadlan, kenapa nanya kok bisa 1? Dari mana Pak? Gitu kan tadi kalau nggak salah? Iya, Pak. Nah, determinan itu gimana Fadlan? Saya tanya. Determinan itu jawabannya apa? Fadlan, where are you? I need your confirmation. Nah, gimana? Nanya malah kabur. Ya, Prila dulu, Prila. Sok, Pril. Mangga, Pril. Bapak, kalau misalnya tes unit atau latihan-latihan gitu, pakai apa cara nyari determinannya nggak pakai cara itu, boleh nggak, Pak? Nggak. Nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh lah. Gitu. Masa sulap bukan sihir. Tahu dari mana nanti. Pakai cara lain, Pak, yang ditambahin apa? Nambahin apa? Yang itu loh, Pak, yang miring-miring. Oh, sarus pakai hujan gerimis. Iya, Ya, boleh nggak, Pak? Silahkan. Itu kan cara. Silahkan. Boleh nggak, Kak? Silahkan. Tapi kalau ini kan konteksnya kita bicara matrik determinan, ya harusnya pakai caranya ya matrik determinan gitu. Karena Anda sudah belajar ya. Itu kan cara SMA. Sekarang kan sudah determinan. Malah menurut saya lebih mudah determinan daripada sarus. Tapi ya mangga itu kan. Itu Dwi kok sudah on off. Silakan Vi. Mau ngomong apa kamu? Tadi sudah. Enggak, Pak, kepencet. Keyboardnya tuh keyboard. Ininya nih, kursornya nih, Pak. Kursornya apa, C? Dimatiin atau? Ya, April ya, tolong dikerjakan. Ada saran, ada caranya. Kalau tadi nanya Fadlan, Pak, kenapa itu bisa 1? Ya, itu ada prosesnya, Fadlan. Nggak langsung ujuk-ujuk aja. Kan tadi saya bilang, ini coret-coret dapat ini, ya kan? Baru 1 nilai determinan, ya. Kan determinan kan skalar. Yang ini juga sama, coret-coret. Nah, berarti negatif ya. Pertama kan positif tadi, positif. Negatif lagi dari sini, negatif. Nah, negatif. Nah, jadi coret, ini coret-coret, berarti ini kali. Berarti 3 kali per akar 10 dikalikan min 3 per akar 35. Ini min-min kan berarti kurangi ya. Min kurangi 1 per akar 35 akar 10. Dapat berapa? Nah, itu terus min plus. Ambil aja 1 baris yang utama. Ingat cara mencari determinan. Jangan lupa cara mencari determinan. Halo? Halo, Pak. Tadi Fadlan bener ya? Yang nanya atau Fatul? Iya, Pak. Baru masuk, Pak. Kelempar kamu. Ya, paham nggak Fadlan? Iya, Pak. Ingat cara nyarinya gitu kan dicoret satu. Gini. Anda ambil 1 baris ini, ya kan? Ya. Coret pertama, coret kedua, coret ketiga. Tandanya adalah plus, min, plus. Ingat nggak? Ya, ingat, Pak. Tapi dicek benar nggak jawabannya 1. Saya juga belum ngecek. Hitungannya yang penting dapat 1 atau tidak. Itu. Nah, fungsi Anda tuh dicek ya hitungannya. Ya, gitu Fadlan? Oh, iya, Pak. Jadi itu teh udah dihitung hasilnya 1 gitu, Pak. Langsung ditulis. Oh, ya harusnya ada caranya. Kalau tadi kan nanya si Prila. Boleh nggak Pak langsung? Memang kamu dapat dari mana? Aku bisa langsung dapat jawabannya. Ya nggak mungkin lah gitu. Ya harus dihitung dulu gitu. Karena ini mungkin kan pertimbangannya biar singkat slide-nya biar cepat. Ya, determinannya dapat, maka Anda cari kofaktor. Kofaktor caranya tadi ya, coret-coret. Nah, nilainya ini ya kan? Taruh di situ positif. Mirip-mirip sebenarnya, mirip determinan sebenarnya. Karena determinan juga nilai kofaktor kan. Menggunakan kofaktor tapi kali minor. Kalau ini ya kan sama kan di sini ceret. Nah, ini kan. Nah, tapi ini juga sama. Semua dikerjakan. Ini malah yang panjang. Soalnya ya, kofaktor ini yang paling panjang. Oke, kalau udah dapat kofaktor ada transpos kan gitu ya. Anda transfuskan ubah dari mama kolom matrik kolom baris atau baris ke kolom. Nah, itu jadi inverse. Inverse itu adalah ajuan dibagi determinan tadi itu. Setelah itu Anda kalikan inverse-nya dengan matriknya kalikan pendiagonalnya. Nah, dapat ini kalikan matrik 3 kali. Nah, nanti akan dapat ternyata benar bahwasanya yang diagonal utamanya itu adalah balik lagi ke sini. Nah, ini nilai eigen yang sudah kalian cari sebelumnya. Itu caranya. Jadi ada 2 cara lah kira-kira maksudnya seperti itu. Itu ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada cara cepatnya enggak, Pak? Gimana? Ada cara cepatnya enggak, Pak? Nggak tahu, saya nggak pernah ngajar di Primagama.
Semuanya cara cepat, cara cepat. Cara cepatnya ya sudah langsung taruh saja, nggak usah dikerjakan. Jadi kan pasti P-1 kali M kali P sama dengan pasti diagonal utamanya dari nilai eigennya. Betul nggak? Iya, Pak. Tapi kan disuruh dibuktikan. Nah iya, ya nggak bisa lah. Namanya dibuktikan ya harus diturunkan cara lambat gitu. Nanti pasti itu jawabannya. Nah yang penting gini malah saya. Nah sebenarnya akal-akalan aja ya. Bisa jadi kamu kalian nulisnya sini salah nih. Tapi karena sudah hafal definisinya, pasti diagonal utamanya nilai eigennya. Betul nggak? Iya, betul. Di sininya bisa salah, di sininya pasti betul tuh. Nanti mahasiswa itu seringnya kayak gitu. Ya, tapi ya saya juga sudah paham lah, nggak bisa dibohongi. Ya, nggak ada cara cepat. Kalau cara cepatnya ya langsung aja, kalau dikerjakan langsung tulis saja diagonal utamanya vektor nilai eigen. Nilai eigen caranya nyarinya gimana? Yo, masih ingat nggak tadi atau kemarin? Mencari nilai eigen gimana caranya? Yo. Balik yang pertama, slide awal sekali tentang eigen. Nah, ya, caranya gimana mencari nilai eigen kok dapat P1 itu caranya gimana? Cari akar-akar persamaan karakteristiknya, Pak. Betul, cari persamaan. Pertama adalah persamaan karakteristik yang A dari AX ya kan min lambda I ya, dinormkan atau dideterminankan sama dengan 0. Nanti jadi persamaannya dapatlah itu nilai eigen atau akar-akar kuadrat atau akar-akar pangkat 3 dan seterusnya. Ya, terima kasih Genta. Ya itu kalau mau cara cepat ya ngakalinya gitu caranya gitu. Kalau mau cara cepat, tapi kan suruh membuktikan ya nggak bisa begitulah, harus dibuktikan. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kurang dikit slide-nya, kurang 4 lagi. Pak, izin bertanya. Silahkan. Kalau misalnya nanti waktu ujian gitu Pak, kan kalau misalnya yang kayak Bapak ajarin ke kami kan nanti ada beberapa cara tuh kan. Nah kalau misalnya dari pada saat melakukan cara itu ada beberapa yang maksudnya tidak terlalu lengkap gitu Pak, demi meminimalisir waktu gitu Pak, biar mempercepat. Karena takutnya pengalaman dari yang semester sebelumnya, saya pribadi sih Pak, waktu mengerjakan itu karena terlalu ngikutin sama yang sebelumnya itu, jadi kayak ditulis semua gitu Pak, jadi kayak akan lama. Jadi kalau misalnya saya menulisnya tidak secara lengkap betul, tapi memang sesuai dengan cara, cuman tidak terlalu lengkap, itu tidak apa-apa Pak? Nanya sih. Gimana Pak? Yang nanya siapa, namamu siapa nih? Fatul Pak. Fatul, nggak muncul di video saya. Nah Fatul, kalau nggak lengkap gimana? Ya dikurangi dikit lah, gitu. Kan nilai kan nggak 0,1 kan, ada rentang, gitu. Ya, nanti ya nggak optimal. Kalau skalanya 10 ya kasih 7 atau kasih 8. Gitu ya Fatul ya, upayakan lengkap. Kalau nggak lengkap ya nilainya dikurangi ya, gitu aja gampang. Ya Fatul, gitu ya Fatul ya. Tapi upayakan kalau suruh membuktikan ya yang lengkap. Iya Pak. Oke, silahkan aja lah. Kalau Anda banyak latihan, insya Allah lah itu akan lancar. Karena kalau nggak jarang latihan ya pastilah akan lambat gitu cara mengerjakannya. Kan Anda juga di rumah, saya kira nggak masalah lah. Saya tuh sebenarnya nggak ada masalah Anda mau pakai kalkulator atau apa, saya nggak masalah. Jadi silahkan aja kalau angka-angkanya sukar, gitu Anda pakai kalkulator biar membantu hitungan cepat. Toh Anda kerjakannya di rumah kan. Tuh, atau mungkin malah kalau di rumah bisa pakai Excel. Ya kan? Nah, jadi Anda kerjakan aja cara pakai Excel. Gitu. Bisa nggak buat persamaan Excel? Ayo, mana nih? Dwi. Iya, Bapak. Bisa nggak? Dikit-dikit, Pak. Bisa, pernah nyobain sih soalnya. Nah, sekarang tugas, malah saya jadi keingetan. Nanti tugas buat langkah pembuktian pendiagonalan kayak gini di matrik, nah, tapi pakai persamaan Excel. Jadi gini maksudnya, kolom 1 kali kolom 2 dikurangi, kan jadi nanti gampang tuh. Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Tugas buat Dwi, Pak. Apa semuanya? Ya semuanya lah. Oh, semuanya. Semuanya ya. Jangan Dwi sendiri ya, Pak? Jangan Dwi sendiri apa? Ya enggak lah. Yang lain. Jangan. Yang lain jadi tidur nanti. Ya nanti dibuatlah Excel-nya gitu.
Saya izinkan, silahkan. Jadi biar nanti Anda cepat, biar nanti pertanyaan tadi fatul atau apa, Pak gimana kalau saya ujian? Nggak apa-apa, yang penting Anda bisa lebih cepat penghitungnya. Mungkin nggak pakai akar-akar lagi lah, jadi pakai angkanya jadi desimal ya. Misalkan jadi 0,23, nah itu kan silakan. Kalau saya prinsipnya Anda paham. Gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya mungkin malah lebih. Oke, saya lanjutkan lagi. Mana tadi? Lupa lagi. Oh ini. Nah ini penerapannya kira-kira apa sih itu aplikasinya gitu ya. Oh iya sebelumnya mohon maaf ini Fadlan Pak Ketua dan yang lainnya. Pak Sam itu ada ini ya, ada rapat ini jam 9, jadi saya nggak bisa selesai sampai jam 9.30. Bukan bermaksud korupsi ya Karen ya. Nah, saya sudah masuk tadi dari jam 6:30. Saya nunggu-nunggu, biasanya Karen masuk duluan jadi admin. Nah, ternyata tadi nomor satunya bukan Karen, Lingga tadi. Jadi Lingga luar biasa membantu Pak Sam untuk mengadmit gitu ya tadi ya, terima kasih. Dan saya minta yang lain, terakhirnya Karen masuk, Fadlan masuk, sampai tadi Evelyn masuk, semua saya membantu mengadmit. Oke, jadi saya akan selesaikan dulu materi ini. Nanti saya mohon maaf undur diri jam 9 ya karena saya harus rapat. Ya pengennya sampai selesai, maksudnya sampai 9.30, tapi kayaknya ini sudah akan selesai. Oke, saya lanjutkan saja. Transformasi sumbu utama, gitu ya. Misalkan Anda punya jika X dan A itu berturut menyatakan matriks ya, misalkan X, X1, X2, jadi maksudnya X ini adalah yang tadi nilai, vektor eigennya, gitu kan. Ini misalkan matriksnya adalah A, H, H, B, gitu, pakai apa namanya, pakai variabel gitu ya, bukan angka, di mana APH merupakan konstanta, jadi Anda boleh jadikan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, biasanya kan tadi kan kita berlatihnya pakai angka. Maka dapat disusun seperti ini ya, persamaan. Jadi X T itu transpose ya kan, matriks kalikan X sama dengan sebuah konstantanya. Oke. Nah, maka Anda persamaannya menjadi atau berubah menjadi ini, yang ini dituliskannya X1, X2 matriknya gitu ya. Karena transpose itu kan kalau transpose diubah kan. Jadi kolom baris jadi kolom. Aslinya kan X1, X2. Nah, ini kan jadi matrik baris, matrik kolom. Nah, Anda pun menjadi matrik baris. Yang ini masih tetap. Itu sama dengan konstanta. Yang dapat dituliskan secara eksplisit sebagai persamaan kuadratik sebagai berikut. Nah, Anda buatlah atau perkalikan gitu. Kayak tadi kalikan 3 matrik ya. Nah, ini A X1 tambah H X2 gitu kan. Ini H X1 ditambah BX2 baru kalikan lagi dengan X1 X2. Dapatlah ini ya, AX1 kuadrat plus 2H X1 X2 plus BX2 kuadrat sama dengan C. Mohon maaf ini belum di slide. Nah, maka Anda lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita sudah diskusi tadi. Karena A merupakan matriks simetrik real, maka matriks tersebut dapat didiagonalkan oleh suatu matriks ortogonal, katakanlah matriks P tadi ya, definisi yang tadi. Jadi inverse dari pendiagonalnya dikalikan matriksnya kalikan P, kalikan pendiagonalnya, tadi sudah didefinisikan. Nilai dari eigen-eigennya itu adalah menjadi vektor untuk unsur atau elemen di pendiagonalnya. Jadi kalau Anda sudah dapat lambda 1, lambda 2, ya sudah nih, tinggal taruh aja di sini. Ya kan? Lambda 1, lambda 2 gitu. Nah, dapatnya dari mana lambda 1, lambda 2? Ya tadi ya dari persamaan karakteristik Anda cari dapat gitu ya. Nah, yang dari awal tadi persamaan X pangkat X transpose kalikan matrik A, X sama dengan konstanta. Jadi bisa dituliskan lagi atau substitusi lagi. Nah, A ini Anda ganti dengan ini gitu. Seperti itu. Ya. Jadi nanti P ya kan, pendiagonal kalikan inverse gitu ya. Inverse atau inverse pendiagonal A kali P dikalikan lagi dengan P inverse-nya. Ini bolak-balik aja sama. Jadi ini kalau saya kurung gini. Ini nih, ini ini sama dengan lambda kan? Ya kan? Nah, lambda P kalikan P inverse-nya itu juga sama dengan kalau Anda definisi matrik ini kan sama dengan matrik identitas gitu ya.
Seperti itu. Nah, ini kan. Ya, P kali P-1 itu sama dengan matrik identitas. Jadi kalau dikalikan dengan matrik identitas itu tidak mengubah nilai gitu maksudnya. Jadi masih akan tetap saja dia. Gitu. Maka inverse dari matrik kali inverse itu sama dengan lambda. Ini definisi yang tadi sudah dijelaskan tadi yang ini. Ini jangan bingung ya. Ini dapat dari mana yang tadi yang di awal dikerjakan itu. Maka dia utamanya sebenarnya dari matriks nilai eigennya. Dan untuk matrik ortogonal P-1 atau inverse-nya itu sama dengan pendiagonal transpose. Jadi matrik pendiagonalnya, matrik pendiagonal itu adalah tadi ya definisinya adalah matrik satuan digabung jadikan satu matrik baru ditranspose. Nah, dapat diubah bentuk menjadi ya tadi ya yang ini. Nah, tapi ini sekali lagi kenapa agak rumit karena pakainya variabel-variabel bukan angka. Kalau Anda sudah melihatnya menggunakan angka-angka agak sedikit lebih membantulah, tidak terlalu kompleks. Kalau gini kan pakai simbol-simbol malah Anda agak bingung. Oke, karena ini P inverse-nya itu adalah PT, nah, ini kan ganti ya. Jadi ini jadi PT gitu ya atau P transpose, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, lambda mana lambda? Lambda itu adalah inverse kali A kali P. Inverse kali A kali P. Ini lambda. Nah, Y, ini Y ya. Kemudian jika kita diberikan koordinat baru, nah ini Anda menuliskan ini dipecah gitu. Nah, menjadi P-1 X ditranspose, ya kan? Nah, ini lambda, ini masih ada lambda, ya kan? P-1 X, ya, P-1 X ditranspose. Nah, kalau P-1 itu sama dengan P transpose, transpose ditranspose. Ingat nggak? Kalau transpose ditranspose jadinya apa? Masih ingat? Sendiri matriks itu sendiri. Ya, matrik dirinya gitu ya. Jadi kalau ada matrik ditransferkan lagi. Kan transfer itu kan cuma diubah kolom ke kolom ke baris, baris kolom balik ya balik dirinya lagi gitu. Nah, seperti itu dan seterusnya lah Anda bisa kayak tadi balik kayak tadi. Jadi Y1 Y2 nah ini diagonal dari nilai eigennya. Nah, ini kenapa begini karena ini inverse ya kan P inverse pendiagonal inverse dikalikan P. Ini matrik dari matrik nilai eigennya. Maka akan dapat persamaan ini. Nah, ini selalu Anda akan nanti ini kalau bentuknya ordonya adalah 2 kali 2. Kalau nanti 3 kali 3 ya Anda dapatnya ordernya atau pangkatnya jadi pangkat 3 di sininya. Tidak lagi pangkat Y1 padat tapi nanti bisa jadi kombinasi dari Y pangkat 3. Seperti itu. Nah, dan seterusnya lah ya. Ini karena saya sudah ini juga nanti akan saya lanjutkan lagi lah minggu depan untuk dijelaskan lebih detail karena kalau ini cepat-cepat juga nanti kalian takutnya tidak paham. Baik, Pak Sam cukupkan sekian.